Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil beberapa review jurnal dan saya mengambil judul yaitu tentang pengembangan makanan dan minuman fungsional dari alternatif susu. Oke, nah pengembangan dari alternatif susu ini, susu sebenarnya merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan juga unta. Lalu susu merupakan bahan utama untuk membuat makanan atau minuman fungsional karena kandungan zat gizi dalam air susu yang sangat lengkap dan mengandung kalsium yang tinggi, maka akan semakin cocok sebagai sumber utama makanan atau minuman fungsional. Namun sayang sekali tidak semua orang dapat mengkonsumsi susu untuk memenuhi gizi tubuhnya. Seperti halnya penderita intoleran susu itu tidak bisa mengkonsumsi susu sapi, atau orang yang sedang diet meminum atau juga memakan produk hasil dari olahan susu sapi. Nah, mereka tidak bisa mengkonsumsi hasil produk dari susu sapi. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya, ya, untuk tujuannya pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan dalam pencegahan atau penyembuhan penyakit dengan mengkonsumsi makanan fungsional yang bernilai gizi tinggi. Poin kedua, dengan tuntunan konsumen akan adanya makanan yang memiliki sifat yang lebih, yaitu memiliki kandungan ingredient fungsionalnya, maka perlu adanya pengembangan makanan atau minuman alternatif susu dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Poin ketiga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi penderita intoleran susu ataupun yang sedang melakukan diet meminum susu. Lalu untuk manfaatnya itu sendiri, poin yang pertama yaitu dapat dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. Poin yang kedua, mempunyai fungsi tertentu pada saat dikonsumsi dan dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu, seperti memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan juga mental, serta memperlambat proses penuaan. Dan poin yang ketiga, yaitu masyarakat yang mempunyai alergi susu tetap dapat mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bernilai gizi tinggi dengan mengkonsumsi pengembangan dari alternatif susu. Ini pun diperkuat dengan salah satu jurnal yang menjelaskan alternatif dari susu sapi, yaitu berupa dari kambing. Nah, kambing ini adalah salah satu hewan peliharaan tertua yang dimiliki dan telah digunakan untuk menghasilkan susu. Nah, kambing ini juga menghasilkan sekitar 2% dari total pasokan susu di dunia. Nah, adapun beberapa kelebihan dibandingkan susu sapi, misalnya proses untuk pencernaan lebih tinggi, alerginya rendah, proporsi lemak rantai pendek lebih tinggi asam, dan ukuran lebih kecil dari gumpalan lemak. Lalu susu kambing adalah sumber nutrisi penting yang diperlukan untuk bayi dan juga anak-anak. Selain itu, berfungsi sebagai makanan atau obat untuk orang yang menderita alergi susu dan penyakit lainnya seperti asma, insomnia, migrain, dan juga gangguan pencernaan. Nah, berikut pengembangan makanan alternatif susu hasil dari susu kambing. Nah, ini bisa dibuat seperti produk susu cair, kemudian mentega, keju, es krim dan frozen dessert, yogurt, dan produk susu fermentasi.
selanjutnya juga menjelaskan tentang dari susu kambing ini. Poin yang pertama yang dijelaskannya itu tentang kualitas teknologi dan nutrisi. Nah, untuk kualitas teknologi dan nutrisi susu kambing ini, lemak susu kambing lebih mudah dicerna dan dapat dianggap sebagai sumber energi yang sangat baik untuk digunakan dalam berbagai proses metabolisme, bahkan untuk memerangi penyakit metabolik. Nah, untuk kandungan mineral susu kambing sangat bervariasi dari 0,70 hingga 0,85%, dan dibandingkan dengan susu human dan sapi, ini susu kambing mengandung lebih banyak kalsium, fosfor, dan juga kalium. Nah, kalian bisa lihat di dalam tabel itu jelas ya bahwa susu hasil dari kambing ini memiliki komposisi yang lebih besar dari human, seperti itu. Lalu untuk poin selanjutnya menjelaskan tentang ketersediaan hayati nutrisi. Nutrisi yang terkandung cukup baik, proporsi seimbang, dan tersedia untuk memenuhi persyaratan tubuh manusia. Nah, ketersediaan protein lebih tinggi daripada susu dari hewan yang lain, kemudian menyediakan 8,7 gram protein atau 17,4% setiap hari, itu nilai proteinnya per 100 gram. Sementara jumlah yang sama untuk susu sapi memberikan 8,1 gram atau 16,3% dari nilai harian untuk protein. Nah, itu bisa kalian lihat di dalam tabel. Nah, tabel itu menjelaskan bahwa meski sementara jumlah antara susu sapi dengan susu kambing ini tidak jauh berbeda, namun di susu kambing ini mengandung 13% lebih banyak kalsium, 25% lebih banyak vitamin B6, 47% lebih banyak vitamin A, dan 134% lebih banyak potasium. Jadi hal ini sangat jelas bahwa susu kambing bisa dipakai sebagai alternatif dari susu sapi. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu produk susu fungsional dengan susu kambing. Nah, produk susu kambing ini bisa diantaranya yaitu keju dan juga yogurt, karena produk ini sangat populer, begitu populernya di luar negeri seperti di Timur Tengah, Rusia Selatan, dan juga India. Ternyata bukan hanya sekedar keju maupun yogurt, tapi di negara lain ada juga dari hasil susu kambing ini, yaitu menghasilkan produk caka yang sangat populer dan tradisional di India Barat. Selain dari makanan fungsional alternatif susu, terdapat juga minuman fungsional alternatif susu sapi. Ini dikarenakan meningkatnya popularitas susu, non susu dapat dikaitkan dengan beberapa banyak faktor, seperti semakin banyak orang yang beralih mengkonsumsi alternatif non susu ini karena entah itu alergi, intoleransi laktosa, atau karena kebiasaan yang mengkonsumsi pola makan nabati, atau lebih seringnya mengkonsumsi makanan dengan bahan nabati atau minuman nabati. Nah, ini pun diperkuat dengan salah satu jurnal yang menjelaskan tentang non-dairy milk alternatif. Kalian bisa lihat di tabel tersebut
itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan data-data non dairy milk alternatif itu bisa diperoleh dari beberapa tumbuhan seperti bisa dari susu kedelai, kemudian dari kacang-kacangan seperti almond itu bisa dibuat susu. Kemudian beras, nah beras ini juga bisa dibuat susu. Kemudian gandum, santan, susu rami, susu mete, susu kentang, dan juga susu kacang. Adapun kesimpulan dan prospek kedepannya, yaitu poin pertama yaitu tentang kesimpulan. Nah, berdasarkan paparan yang sudah tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hasil jurnal beberapa penelitian menjelaskan untuk pengembangan makanan fungsional alternatif susu dapat digunakan dalam susu kambing. Nah, susu kambing ini memiliki kandungan gizi yang tidak kalah bersaing dengan susu sapi. Malah dapat dikonsumsi juga bagi penderita yang tidak bisa mengkonsumsi susu, entah itu karena alergi atau penyakit apapun, ataupun itu karena diet. Nah, selain itu ada juga minuman fungsional alternatif susu itu dapat diperoleh dari bahan-bahan nabati seperti kacang-kacangan dengan nilai gizi yang sama baiknya bila dibandingkan dengan susu sapi. Nah, untuk prospek kedepannya, dengan hasil review ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi gizi mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.